Kontrak Sintayong disetujui sang istri, Akmal Marhali kritik PSSI. Kabar terkait perpanjangan kontrak Sintayong yang dikonfirmasi langsung oleh PSSI telah terdengar sampai ke media Korea Selatan. Diketahui PSSI telah merilis berita melalui laman resminya terkait opsi perpanjangan kontrak Sintayong selama 4 tahun. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengaku bahwa ada beberapa faktor yang membuat pihak PSSI berencana untuk memperpanjang kontrak Sintayong. Hal tersebutlah yang membuat keluarga Sintayong turut merespon kebijakan PSSI itu. Anak Sintayong, Shin Jae-hyuk pun mengatakan bahwa sudah ada obrolan keluarga terkait perpanjangan kontrak Sintayong. Selain itu, Shin Jae-hyuk mengatakan jika sang ibu juga memposting tautan artikel tentang pembaruan kontrak Sintayong. Bahkan istri Sintayong akan berangkat ke Jakarta untuk menemui suaminya tersebut. Ibu juga berangkat ke Indonesia hari ini untuk menemui ayah. Mungkin ibu sudah tahu sebelumnya tentang kabar perpanjangan kontrak ayah. Itu sebabnya saya kira dia pergi ke Indonesia pada waktu yang tepat, kata Shin Jae-hyuk dikutip dari Sport.G. Tentu hal tersebut membuktikan bahwa Sintayong dan keluarga menunjukkan kecintaannya terhadap Indonesia. Skuad Garuda pun mampu dibuat berproses menuju perkembangan yang signifikan. Namun di lain sisi, koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali belak-belakan mengkritik langkah PSSI yang mewacanakan perpanjangan kontrak Sintayong di depan publik. Menurut Akmal, langkah yang terburu-buru ini adalah sebuah kesalahan dan euforia yang terlalu kebablasan dari pejabat PSSI. Menurut Akmal Marhali, menjanjikan perpanjangan kontrak Sintayong secara terang-terangan di depan publik dikhawatirkan bisa menjadi bumerang bagi PSSI. Pasalnya, Sintayong belum mencapai misi yang diusung sejak awal kontrak, yakni mengakhiri puasa gelar Timnas Indonesia. Namun membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia dalam 2 kategori umur yang berbeda juga membuktikan bahwa Sintayong layak memperoleh perpanjangan kontrak tersebut. Pemain korban potong generasi Sintayong. Pertama, Evan Dimas Darmono. Pemain kelahiran Surabaya tersebut sempat menjadi ikon Timnas Indonesia. Namanya harum di mana-mana usai membawa Timnas Indonesia U19 juara Piala AFF 2013 lalu. Nasib Evan di Timnas Indonesia setelah kedatangan Sintayong sebenarnya tidak jelek-jelek amat. Pemain yang kini membela Arema FC itu masih menghuni skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Di ajang FIFA Matchday Januari 2022, Evan juga tampil sebagai kapten di laga versus Timor Leste. Namun dirinya hanya tampil selama 66 menit. Sintayong nampaknya masih belum membuang kepercayaan terhadap Evan. Namun performa Evan bersama Arema FC menurun di musim ini. Dirinya seringkali dibekap cedera. Hal tersebut menjadi alasan tak ada namanya lagi di FIFA Matchday kontra Curaçao kemarin. Kedua, Sulfiandi. Sulfiandi menjadi pemain selanjutnya yang harus angkat kaki dari skuad Garuda usai kedatangan Sintayong. Pemain yang kini membela Madura United itu menjadi korban regenerasi Sintayong di pos gelandang bertahan. Pelatih asal Korea Selatan itu lebih menyukai Rahmat Irianto yang memiliki usia lebih muda. Padahal Sulfiandi terbukti sudah cukup berpengalaman di level internasional. Pengalaman terakhir Sulfiandi bersama Timnas Indonesia yakni ketika kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, tepatnya pada 10 Oktober 2019. Kala itu Timnas Indonesia asuhan Simon McManamy diajar 0-5 oleh Uni Emirat Arab. Ketiga, Hansa Muyama.
Hansa Muyama merupakan pemain dengan nasib serupa seperti Zulfiandi. Pada kekalahan 0-5 dari Uni Emirat Arab, Hansamu mengenakan ban kapten dan tampil penuh selama 90 menit. Namun sayang laga itu adalah penampilan terakhir Hansamu bersama tim Merah Putih. Pemain Persija Jakarta itu angkat kaki dari skuad utama Indonesia setelah kedatangan Sintayong. Angan-angan Hansamu untuk kembali ke timnas Indonesia pun nampaknya sulit terwujud. Pasalnya, stok bek tengah timnas Indonesia kini amat sesak. Kedatangan Elkan Bagot membuat Hansamu semakin gigit jari. Belum lagi Jordi Amat juga akan segera meramaikan persaingan di pos bek tengah timnas Indonesia. Hansamu nampaknya hanya bisa pasrah meski penampilannya bersama Persija cukup menjanjikan. Jelang kualifikasi Piala Asia U17, Bima Sakti beri peringatan keras. Kualifikasi Piala Asia U17 yang bergulir tinggal menghitung hari membuat pelatih timnas U16 Indonesia Bima Sakti melontarkan ujangannya kepada anak asuhnya. Pasalnya Arkan Kakak dan kolega pun bisa disebut sebagai tim unggulan dalam grup ini. Sebab mereka merupakan juara dari Piala AFF U16 2022 yang dihelat di tanah air beberapa waktu lalu. Oleh karena itu berbagai persiapan pun disiapkan dengan matang oleh Bima Sakti termasuk dari segi mental. Tujuannya agar anak buahnya tidak jumawa dengan status juara mereka dan tidak meremehkan lawan, meski tampil di depan publik sendiri. Dalam persiapan terakhirnya, skuad Garuda Asia pun sukses melumat PPLP Kemenpora pada laga uji coba yang berlangsung di Stadion Pekansari dengan skor telak yakni 5-0. Tentunya kemenangan itu menjadi modal yang bagus bagi tim Merah Putih untuk menyambut Liga Pembukaan kontra Guam yang akan berlangsung pada 3 Oktober mendatang.